COVID-19 mengancam pencapaian bonus demografi di Indonesia. Goncangan ekonomi berdampak kepada penyerapan tenaga kerja produktif, menyebabkan angka pengangguran meningkat. Angka kemiskinan pun meningkat. Kendala pendidikan dikhawatirkan memicu terjadinya learning loss, berdampak kepada kualitas usia produktif. Upaya penghentasan stunting pun tak luput dari hambatan, mulai dari relokasi anggaran hingga akses layanan kesehatan esensial terbatas. Dikhawatirkan target nasional penurunan angka stunting tahun 2024 sebesar 14% tidak terrealisasi, menyebabkan kasus anak kerdil meningkat. Ketika kita ini ingin mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan, faktor-faktor penghambatnya adalah apabila remaja-remaja, adolescent, itu dia kawin usia muda, putus sekolah, kemudian jumlah anaknya banyak, kemudian akhirnya dia tidak bekerja yang tetap, dan akhirnya hari tuanya tidak terjamin. Tapi terus terang kita belum bicara mengenai bonus demografi di 2024. Bonus demografi tetap nanti di tahun kira-kira 2030. Tapi paling tidak kalau sudah ada upaya pencapaian yang lebih cepat, sehingga upaya mencapai bonus demografi mudah-mudahan bisa lebih mudah kita upayakan. Ketimbang kita tidak menetapkan percepatan dalam hal ini, upaya business as usual, makanya akan sulit sekali untuk kita upayakan pencapaiannya di 9 tahun mendatang, 2030 untuk itu. Kerja mah guys sekarang emang susah, aja tuh udah ngelamar belum ada yang diterima. Kalau misalkan ngelamar kerja gitu ya, kan gue nge-apply nih sama kayak ade lu, gue nge-apply banyak kak, terus kagak ada jawabannya. Ya Allah, gue ada panggilan. Gak ada panggilan. Fadilah Habibah, satu dari sekian banyak potret usia produktif yang terdampak pandemi COVID-19. Pasca dinyatakan lulus perkuliahan akhir tahun 2019, dirinya sibuk mencari pekerjaan yang diimpikan. Namun apa daya, 3 bulan berjuang, pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, yang kemudian berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi nasional. Sejumlah perusahaan gencar melakukan efisiensi besar-besaran guna bertahan di tengah pandemi. Bahkan diantaranya mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut semakin membuat pelik para pencari kerja usia produktif. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran terbuka pada Februari 2021 sebanyak 6,26%. Angka ini diprediksi meningkat pada kisaran 7% pada Agustus 2021 dikarenakan serangan gelombang kedua virus corona. Jadi sekarang ini kan menunjukkan bahwa usia-usia kerja yang produktif atau usia produktif ya, 15 tahun sampai 60 tahun itu proporsinya cukup besar ya, cukup besar. Jadi dependensi rasio ketergantungan antara yang bekerja dan tidak bekerja itu bisa mencapai angka 44. Artinya setiap 100 orang yang bekerja cukup menanggung 44 orang. Jadi karena di usia produktifnya bisa hampir 70%, ya, yang usia yang memungkinkan untuk kerja itu hampir 70%. Seperti itu yang kemudian kita katakan bahwa sekarang ini adalah eranya jadi era bonus demografi. Bulan itu ya. Ketika angka harapan hidup meningkat, maka banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang masih sehat, tetapi mungkin juga tidak produktif, hanya masih hidup tapi tidak produktif. Jadi beban keluarga akan berat lagi di tahun 2035 ke sana. Sehingga di tahun-tahun 2030 ke sana itu kemungkinan bonus demografi itu menutup. Dalam arti sudah tidak ada window opportunity, artinya celah bonus demografinya sudah menutup karena ada beban lansia. Yang berikutnya
ketika pendidikan kita itu belum rata-rata belum tinggi, ya angka partisipasi sekolah kita ini belum tinggi, maka angkatan kerja kita kan pendidikannya belum tinggi. Kemudian daya saingnya juga tidak terlalu kuat dengan secara internasional. Kemudian yang berikutnya, nenek-nenek yang nanti panjang umur, yang kemudian masih sehat itu juga pada umumnya punya ciri dengan pendidikan yang rendah, kemampuan ekonominya juga punya ciri yang kemampuan ekonomi yang tidak tinggi, jadi tidak punya investasi. Itulah yang perlu kita antisipasi bersama di saat bonus demografi ini ada, maka kemudian kita harus banyak berpikir bagaimana memanfaatkan kesempatan ini dengan berbagai macam keterbatasan. Ya, ada keterbatasan pendidikan, ada keterbatasan pandemi, kemudian juga ada keterbatasan masalah lain seperti stunting misalnya begitu. Karena ternyata kualitas SDM kita bukan hanya masalah pendidikannya yang belum tinggi, tetapi juga kesehatannya juga masih belum optimal karena masih tingginya angka stunting. ASEAN ini pada awalnya 5 negara, 1, 2, 3, 4, 5 Filipina. Jadi berapa negara? 5. Oleh karena itu kita memang sangat memahami dalam konteks bonus demografi tahun 2030 stunting kan memang masuk di dalam salah satu prioritas SDGs ya dalam hal ini no hunger people dalam hal ini. Oleh karena itu kita memang sangat memahami. Karena terus terang stunting ini kan di awal ya, kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan dalam hal ini. Karena dalam jangka pendek kalau kita melihat, katakanlah dalam 1000 hari pertama kehidupan, kalau ada gangguan perkembangan otak umpamanya, karena stunting ini sangat berpengaruh terhadap otak. Topik usia 11 tahun, tinggi badannya 120, idealnya 144, ya tinggi badan. Sehingga mempengaruhi kesulitan belajar, kemudian kecerdasan dari anak itu juga akan terpengaruh. Maka dalam jangka panjang ya terus terang ini akan sangat berpengaruh terhadap bonus demografi karena kita harapkan bonus demografi ini lebih siap dalam hal ini. Bank Dunia itu tahun 2014 sempat melakukan kajian PDB itu bisa turun sekitar 3% setiap tahun. Kalau umpamanya stunting ini tidak dijaga dalam hal ini. Oleh karena itu kita sangat berharap 2030 ini kan kita bicara 9 tahun lagi dalam hal ini kalau kita tidak siapkan dan stunting kita bisa turunkan maka akan sulit kita mencapai bonus demografi tadi. Kami mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu di Pulau Kalimantan pada 2019. Pada saat itu, para relawan Yayasan Buddha Seci sedang melakukan program pemberantasan stunting. Program ini dilakukan sebagai upaya menurunkan angka stunting nasional. Namun pandemi pada 2020 tentu membawa cerita lain pada upaya ini. Dia baru dibilang normal ketika segini, Bu. Kalau di atas ini lagi, itu lebih bagus lagi, atau 93. Nah ini lebih bagus. Sektor kesehatan terdampak. Fasilitas layanan esensial beralih fungsi menjadi sarana penanganan COVID-19. Program layanan kesehatan reguler terpaksa mengalami sejumlah hambatan. Masyarakat mengeluhkan kesulitan mengakses pos pelayanan terpadu atau posyandu imbas pembatasan sosial. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan program penghentasan stunting di tanah air. Saat ini, prevalensi kasus stunting di tanah air sebesar 27%, di atas ambang aman WHO sebesar 20%. Pemerintah bersama sejumlah pihak terus mempercepat penurunan angka stunting sesuai rencana jangka panjang menengah nasional sebesar 14% di tahun 2024, guna menciptakan SDM yang berkualitas. Maka ketika BKKBN juga dulu lebih fokus kepada kuantitas, bicara tentang jumlah anak, ya
sekarang ini tentu kemudian ada imbangan ya, di samping kuantitas harus masih tetap dipertahankan supaya tidak terjadi ledakan penduduk, juga harus banyak bicara tentang kualitas. Nah, oleh karena itu kemudian ada stunting, itu kan bagian dari cermin indikator dari kualitas penduduk. Saya kira harus begitu, harus ketika kita kekurangan waktu, kemudian kita harus mengejar dari kualitas ya. Jadi mitigasi ini relatif harus dipersiapkan untuk jangka panjang. Terlebih bangsa kita akan mengantisipasinya bagaimana menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Nah, ini yang kemudian kita katakan generasi sekarang ini jadi generasi emas itu. Ya, harapannya generasi yang bisa menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, yang itu yang mestinya betul-betul memang disiapkan dengan baik. Kalau kita mau meningkatkan dari sisi pendidikan butuh waktu, kemudian dari sisi katakanlah stunting ini kan juga butuh waktu ya, tidak bisa kemudian setahun, itu tidak bisa. Di sini ya Bu, ada di yang hijau muda, jadi masih bagus gizinya, berat badannya masih sesuai dengan usianya, tinggi badannya juga, tapi tinggi badannya agak kurang, nanti bisa ditambah dengan protein yang cukup Ibu ya. Butuh waktu 5 tahun sampai 10 tahun pengalaman. Di negara-negara lain saya kira menurunkan stunting juga butuh waktu. Nah, inilah kalau menurut saya harus ada satu quick win ya, ada program yang cepat itu untuk merubah mindset di tengah masyarakat di masa pandemi. Telur, tempe, tahu. Oh gitu, telur ada. Kesempatan mengejar kualitas SDM hanya di 1000 hari kehidupan pertama. Nah, makanya kalau menurut saya pemerintah kan turun tangan di dalam mengatasi masalah ini. Sehingga masalah-masalah yang bisa dicegah di 1000 hari kehidupan pertama, anak-anak itu harus dibantu. Iya, keluarga-keluarga yang sudah terlanjur bebannya berat, dibantu untuk kemudian dia bisa tetap melahirkan anak-anak yang berkualitas. Jadi di sini sudah sering ada penyuluhan tentang stunting. Pernah ada dari kadar pemberdayaan manusia. Kalau untuk stunting yang terdeteksi 1 orang yang usianya 25 bulan. Di sini dari info dari Puskesmas Tua Abang sih keseluruhan, bukan hanya Bian, itu 60%. Mereka mengukur ada 15 balita, 7 laki, 8 perempuan, yang sangat pendek ada 2, yang pendek ada 7. Meski berat, pemerintah beserta pihak terkait terus memberikan skema perlindungan kepada masyarakat melalui jaring pengaman sosial. Meski terbatas, hal ini diharapkan setidaknya mampu meningkatkan daya beli masyarakat guna memenuhi asupan gizi keluarga. Jadi apa hubungannya cacingan dengan stunting atau pendek? Gitu. Jadi cacing itu masuk ke usus. Dia mengambil darah. Kita tetap berkomitmen untuk alokasi anggaran untuk stunting itu tidak berkurang. Ini juga alokasi yang disebut dengan TKDD ataupun transfer keuangan ke daerah dan dana desa. Karena terus terang dalam penanganan stunting ini kita tidak hanya alokasi yang berikan Kementerian Keuangan kepada menteri-menteri atau kementerian terkait, tapi juga kepada daerah. Ini yang menjadi penting, termasuk dana desa. Kemudian ada yang namanya dana desa, itu sudah diberikan semacam tagline lah istilahnya, atau tagging ya istilahnya, bahwa salah satu prioritas pemanfaatannya adalah untuk peningkatan gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan sebagainya. Dan itu terkait langsung dengan konteks stunting. Oleh karena itu tadi dana transfer kepada daerah, dana desa, dan sebagainya itu diprioritaskan, salah satunya adalah untuk menurunkan prevalensi stunting di tingkat daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. 1, 2, 3, 4. Karena 2018 yang lalu itu kita punya yang namanya strategi nasional percepatan pencegahan stunting atau disebut dengan SRANAS. Nah, SRANAS ini terdiri dari 5 pilar. Pertama adalah tadi komitmen dari pemerintah. Kedua itu adalah yang disebut dengan kampanye perubahan perilaku. Ini menjadi penting karena terus terang konteks perilaku ini menjadi kunci juga di dalam penurunan stunting. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan konvergensi
upaya yang dilakukan baik itu secara sektoral sampai dengan tingkat daerah. Ya. Keempat itu adalah dalam kaitan dengan pemenuhan asupan gizi dan pangan, khususnya untuk balita, ibu hamil menyusui sangat diperlukan. Dan yang kelima adalah konteks pemantauan dan evaluasi. Kalau di bidang BKKBN, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, contoh sederhananya begini. Pengetahuan tentang masalah kesehatan reproduksi, masalah seksualitas belum maju. Bagaimana cara berkesehatan reproduksi biar sehat itu belum terbekali dengan baik. Level of thinking-nya masih rendah tentang itu. Nah, inilah yang paling kita khawatirkan. Ada pandemi, ada globalisasi, membuat anak-anak muda, remaja kita ini kemudian tolok ukurnya berbeda karena tolok ukur yang global, ya, gaya hidup yang berbeda itu, ya cenderung konsumtif, cenderung kemudian tidak mau bekerja yang sulit, banyak yang pragmatis juga, pragmatisnya itu terbius oleh kadang-kadang ada wah ini bisa kerja cepat, tapi nanti dapat uang banyak itu, jadi hanya dengan di rumah saja. Indonesia diprediksi mencapai bonus demografi tahun 2030. Artinya, 70% penduduk didominasi oleh usia produktif 15-64 tahun. Yang berdampak terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan catatan, pemerintah mampu menyelesaikan sejumlah tantangan. Kesenjangan pendidikan, tingginya angka putus sekolah, hingga perkawinan anak menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Angka putus sekolah menyebabkan kasus perkawinan anak meningkat hingga 64.211 kasus tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas hingga daya saing sumber daya manusia usia produktif akibat pendidikan yang rendah. Jika tidak dibenahi, hal ini akan mengancam bonus demografi Indonesia dan menjadi beban baru yang ditanggung pemerintah. Kita sudah punya atau mengantongi komitmen dari 514 bupati dan wali kota se-Indonesia di 34 provinsi. Jadi mereka masing-masing bupati dan wali kota sudah menandatangani semacam fakta komitmen lah istilahnya untuk mendukung penurunan stunting ini sama dengan tahun 2024. Nah ini yang memang mau tidak mau kita memang harus upayakan supaya intervensi yang kita lakukan tidak hanya intervensi yang sifatnya tadi yang saya sebut dengan spesifik ya untuk kesehatan gizi, keluarga dan sebagainya, tapi juga didorong dengan tadi bagaimana asupan gizinya melalui Kementerian Pertanian, kemudian bagaimana pendidikan di usia dini juga harus kita camkan ya, kita kampanyekan, kita publikasikan dan kita komunikasikan. Kemudian bagaimana kondisi pemukiman dari keluarga-keluarga khususnya yang mempunyai potensi stunting tadi kita benahi dengan air bersih, dengan sanitasi dan segala yang lebih baik dalam hal ini. Sekarang fertility rate-nya 2,45, jadi penurunannya lamban sekali. Jadi kalau misalkan bisa tercapai 2,1 pun, kita akan masih bisa mencapai bonus demografi sampai tahun 2030-2035 ya. Tetapi kalau ini lamban, maka bonus demografinya agak memanjang. Jadi celah bonus demografi kalau agak memanjang, agak untung juga, karena kemudian kita bisa punya peluang untuk memanfaatkan dependensi rasio yang cantik itu lebih lama, begitu. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama dalam menyambut bonus demografi.
pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan, hingga pengentasan kasus stunting wajib dilakukan pemerintah secara optimal dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Jika tidak, bonus yang hanya terjadi sekali sepanjang perjalanan bangsa akan menguap sia-sia. 18,2, topik umurnya berapa? 11 tahun, idealnya 32 kilo. Berarti Topik harus makan yang banyak, ya. Topik kelas 6 ya? Ya, kelas 6. Sekarang kita ngukur tinggi badan. Ya, harapan saya memang begini ya. Pandemi yang ada melahirkan sistem baru di dalam masalah penanganan kesehatan. Ya, sehingga angka kematian ibu, angka kematian bayi yang kita masih tinggi di Asia Tenggara khususnya, kita masih bisa yang tertinggi, itu teratasi. Kalau itu teratasi, kualitas SDM kita juga akan baik, akan meningkat. Itu harapan kami dari sisi kesiapan SDM dengan adanya pandemi, karena kemudian infrastruktur dan sistem di kesehatan menjadi jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu kita memang sangat istilahnya, nah itulah kondisi kita sekarang. Jadi kalau kita ingin bicara mengenai kualitas daya saing dan sebagainya, terlepas dari bisa dilepaskan ataupun bisa juga dikaitkan dengan konteks bonus demografi, maka kita memang harus benar-benar menyiapkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mempertimbangkan disrupsi yang terjadi dengan COVID-19 ini. Kalau enggak, kita nanti akan tetap keteteran gitu ya ke depannya dalam hal ini. Karena itu COVID ini memang merupakan salah satu hal yang perlu kita sikapi secara serius, dan kemudian ini juga sekaligus bisa menjadi peluang sebetulnya. Bagaimana kita bisa leaping forward gitu, bisa maju ke depan dalam upaya kita untuk bisa meningkatkan tadi daya saing sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Tinggi badannya 120, idealnya 144, ya tinggi badan. Berat badan 18,36, idealnya 11 tahun. 18,2. Sekolah dasar berusia 11 tahun, stunting.